Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maratala dengan NIM 81142263. Saya akan menjelaskan materi hukum internasional yang keempat. Seperti sebelumnya, materi 4 menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Oke, subjek hukum internasional itu apa sih? Subjek hukum internasional yaitu bisa berupa individu, negara, organisasi internasional, atau entitas lain yang diakui dalam konteks hukum internasional. Berikut adalah beberapa contoh subjek hukum internasional. Negara, yang pertama negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama. Hampir semua negara di dunia dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka memiliki hak dan kewajiban di tingkat internasional, termasuk hak untuk mengadakan perjanjian, mengajukan klaim, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Lalu organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, dan lain-lain juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka memiliki hak hukum, termasuk hak untuk membuat perjanjian, mengadakan sidang, dan mengambil tindakan hukum di tingkat internasional. Yang ketiga, individu. Di beberapa kasus tertentu, individu dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Misalnya dalam konteks hak asasi manusia, individu dapat memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau klaim terhadap negara-negara yang melanggar hak-hak mereka. Lalu yang keempat, entitas non-negara. Beberapa entitas non-negara seperti organisasi non-pemerintah, NGO, dan gerakan perjuangan kemerdekaan yang diakui secara internasional juga dapat memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau klaim terhadap negara-negara yang melanggar hak-hak mereka. Lalu yang kelima, wilayah yang dibawa administrasi internasional. Wilayah atau daerah yang berada di bawah administrasi internasional seperti bekas wilayah jajahan yang dikelola oleh pihak lain dapat memiliki status hukum internasional. Kelompok pembebasan atau gerakan pembebasan nasional, dalam beberapa kasus kelompok atau gerakan yang berjuang untuk kemerdekaan atau hak-hak khusus dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Penting untuk diingat bahwa pengakuan subjek hukum internasional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan konvensi hukum yang berlaku. Subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dan status hukum mereka dapat berubah seiring waktu dan perubahan dalam kebijakan internasional. Karakteristik Montevideo merupakan prinsip-prinsip yang diakui oleh Konferensi Montevideo pada tahun 1933 sebagai faktor yang mendefinisikan suatu negara. Konferensi Montevideo menyepakati 4 karakteristik utama negara yang diakui di dalam hukum internasional. Keempat karakteristik ini dikenal dengan sebutan kriteria Montevideo. Berikut adalah karakteristik Montevideo. Populasi tetap. Sebuah negara harus memiliki populasi tetap yang menghuni wilayah tertentu secara terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa suatu wilayah tidak hanya dihuni secara sementara, tetapi memiliki penduduk yang tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu wilayah yang didefinisikan dengan jelas. Negara harus memiliki wilayah geografis yang terdefinisi dengan jelas dan diakui oleh masyarakat internasional. Ini termasuk batas-batas teritorial yang jelas dan teridentifikasi. Lalu pemerintah. Sebuah negara harus memiliki pemerintahan yang efektif yang mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti membuat kebijakan, memberikan keamanan, dan memelihara ketertiban. Pemerintahan ini tidak perlu bersifat merdeka atau otonom, namun harus memiliki kendali efektif atas wilayah dan populasi yang diakui. Lalu kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Negara harus memiliki kemampuan untuk menegakkan hukumnya sendiri, menjalin hubungan dengan negara lain.
dan melakukan perjanjian atau kesepakatan internasional. Meskipun kriteria Montevideo adalah panduan penting dalam menentukan apakah suatu entitas dapat diakui sebagai negara di bawah hukum internasional, penting untuk diingat bahwa pengakuan negara adalah proses politik dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan pandangan masyarakat internasional pada suatu waktu tertentu. Beberapa entitas, meskipun memenuhi kriteria Montevideo, mungkin tidak diakui sebagai negara oleh sebagian besar komunitas internasional. Bentuk-bentuk negara dan kesatuan bukan negara adalah cara-cara berbeda di mana wilayah pemerintahan dan warga suatu entitas politik diatur dan diorganisir. Berikut adalah beberapa macam bentuk negara dan kesatuan bukan negara. Yaitu bentuk negara unitar, sistem di mana kekuasaan tertinggi di bawah tangan pemerintah pusat dan otoritas lokal beroperasi di bawah naungan pemerintah pusat. Contohnya adalah Indonesia. Federasi, sistem di mana kekuasaan dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah regional atau negara bagian. Contohnya adalah Amerika Serikat. Terus konfederasi, sistem di mana negara-negara atau entitas politik lain mempertahankan otonomi mereka sendiri, sementara pemerintahan pusat memiliki kewenangan terbatas. Uni Eropa pada awalnya adalah contoh konfederasi. Kesatuan bukan negara, yaitu wilayah dependensi, wilayah yang tidak memiliki kedaulatan penuh dan bergantung pada negara lain untuk keputusan politik atau keamanan mereka. Contohnya adalah wilayah Bermuda yang bergantung pada Britania Raya. Lalu wilayah otonom, wilayah yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam hal pengaturan urusan internal mereka, namun masih berada di bawah kedaulatan negara induk. Contohnya seperti Hong Kong yang memiliki tingkat otonomi tertentu di bawah kedaulatan Tiongkok. Lalu negara yang diakui secara terbatas, negara yang tidak memiliki pengakuan penuh dari komunitas internasional tetapi telah mendeklarasikan kemerdekaan. Contohnya adalah Republik Kosovo. Negara yang tidak diakui, entitas politik yang memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi tetapi belum mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional. Contohnya Republik Somaliland, zona khusus atau daerah administratif khusus, wilayah yang memiliki status hukum dan administrasi khusus yang berbeda dari wilayah sekitarnya. Contohnya adalah Makau dan Tibet di bawah kedaulatan Tiongkok. Lalu negara yang diokupasi atau wilayah kontroversi, wilayah yang dikuasai atau diakui oleh beberapa pihak namun kontroversi secara internasional. Contohnya adalah Palestina. Bahwa status politik suatu wilayah dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada faktor-faktor politik, sejarah, dan hukum internasional. Beberapa wilayah mungkin juga memiliki status ganda atau transisi antar berbagai bentuk negara atau kesatuan hukum negara. Hak dan kewajiban dasar negara mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban yang mendasari hubungan antara warga negara dan pemerintahan suatu negara. Ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang membentuk dasar hukum dan struktur sosial suatu negara. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban dasar yang umumnya diakui di banyak negara. Hak dasar negara, hak asasi manusia. Ini mencakup hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, agama, ataupun latar belakang lainnya. Contohnya termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan bermartabat, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk menyuarakan atau pendapat berbicara, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kesetaraan tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan keamanan, terus hak untuk berorganisasi dan berserikat. Lalu kewajiban dasar negara, kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan, lalu kewajiban untuk menyediakan layanan publik, menegakkan hukum dan keadilan, terus pengaturan ekonomi dan sosial, lalu juga ada perlindungan lingkungan hidup, lalu bisa memelihara hubungan internasional antar negara,
Dan yang paling penting bahwa kewajiban dasar dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya tergantung pada sistem hukum, konstitusi, dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Terima kasih, sekian.